Bab 2001. Aku tidak tahu seberapa kuat kamu sebagai setengah kaisar. Ye Yunfei berkata dengan ringan, lalu meninju, dan menyapa tangan besar setengah kaisar itu. Nak, kamu mencari kematian. Melihat Ye Yunfei berani melawan, setengah kaisar tidak bisa menahan amarahnya. Booming, energi yang terkandung di tangan besarnya semakin kuat, dan paksaan mengerikan yang dilepaskan menekan seluruh dunia. Semua makhluk di sekitarnya sepertinya ditekan oleh gunung yang tak terlihat, tidak bisa bergerak sama sekali. Boom, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan tangan besar itu. Ye Yunfei menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya terus-menerus dalam pukulan ini karena niat dari tinju Dewa Pembunuh Setan Sejati dan tinju Pemakaman 9 dari Surga Peminjaman. Dapat dikatakan bahwa itu menggabungkan misteri dari dua tinju, dan kekuatan sangat menakutkan. Gemuruh, fluktuasi energi yang mengerikan meletus dari pusat tumbukan, mengguncang ruang di sekitarnya berkeping-keping. Ledakan, Ye Yunfei merasakan gelombang energi yang menakutkan, darah di tubuhnya melonjak hebat, dan kemudian tubuhnya melesat seperti bola meriam yang ditembakkan dari kamarnya. Dengan energi Ye Yunfei saat ini dan konfrontasi langsung dengan setengah kaisar, itu masih sedikit lebih buruk. Saat berikutnya, memanggil, Ye Yunfei yang terguncang terbang kembali dalam sekejap, kecuali pakaiannya sedikit compang camping dan rambutnya sedikit acak-acakan, tidak ada yang serius. Bagaimana mungkin, nak, kamu memblokir tamparanku dari depan, karena kamu baik-baik saja. Setengah kaisar itu benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika telapak tangan tadi tidak membunuh Ye Yunfei, itu pasti akan melumpuhkannya, tetapi Ye Yunfei masih hidup dan menendang, tidak ada yang terjadi. 3 senjata sihir setengah kaisar telah menyatu ke dalam tubuhku, dan itu benar-benar sangat tahan terhadap pukulan. Ye Yunfei sangat puas dengan kualitas tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa efeknya bahkan lebih ideal dari yang dibayangkan Ye Yunfei. Apakah ini Master Setengah Kaisar? Itu saja, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Dentang, Master Setengah Kaisar itu mengeluarkan pedang panjang yang tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Itu adalah senjata sihir Setengah Kaisar. Ye Yunfei, tidak heran jika kamu telah memusnahkan beberapa kota di paviliun Kaisar Pedang kami satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Kamu memang monster langka dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, tetapi kamu tidak boleh memprovokasi kami. Paviliun Kaisar Pedang, hanya ada satu tujuan untuk memprovokasi paviliun Kaisar Pedang kita, dan itu adalah kematian. Master Setengah Kaisar memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk Ye Yunfei, dan berkata perlahan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sedikit pun penghinaan terhadap Ye Yunfei, tetapi sangat mementingkan hal itu. Boom! Saat berikutnya, Master Setengah Kaisar ini menghunus pedangnya. Dengan satu pedang keluar, situasinya berubah, dan cahaya pedang keperakan melesat ke arah Ye Yunfei. Panjangnya ratusan kaki dan mengandung energi pedang yang menakutkan, seperti jika semuanya bisa dihancurkan, apapun bisa dipecah. Pedang ini menyebabkan semua energi dan hukum dunia runtuh, dan ruang itu terpotong-potong. Setengah kaisar ini layak menjadi salah satu ahli top di paviliun Kaisar Pedang, hanya satu pedang yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota pedang-pedang, dan bahkan seluruh dunia. Kong-kong, dengan pedang yang ditarik oleh Tuan Setengah Kaisar ini, pedang panjang dari semua pembudidaya pedang di kota pemegang pedang ditarik, dan niat pedang yang tak terhitung melonjak, menyeret pedang panjang satu demi satu, terus-menerus terhunus, melonjak ke langit. Pemandangannya sangat spektakuler. Di antara prajurit dengan peringkat yang sama, kekuatan ofensif pembudidaya pedang selalu yang paling menakutkan, dan Master Setengah Kaisar ini bahkan adalah pembudidaya pedang di antara para pembudidaya pedang. Pedang ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Tuan Ye, ayo kita lakukan. Kelima tetua suku Tianjin sudah sangat ingin mencoba, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Kekuatan lelaki tua ini agak menakutkan. Aku ingin tahu apakah para tetua memiliki kepercayaan diri. Tanya Ye Yunfei. Tuan Ye, kekuatan bertarung pembudidaya pedang ini memang bagus. Tapi Tuan Ye, jangan lupa bahwa kekuatan bertarung klan Tianjin kita selalu bagus. Jawab Tetua Agung. Baiklah kalau begitu, kalian keluar dan tangani dia. Ye Yunfei mengangguk. Memang, suku Tianjin adalah ras yang terkenal kuat, terkenal dengan kekuatan tempurnya yang kuat. Bum 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 bum. 5 tetua muncul pada saat yang sama,
melepaskan paksaan energi yang dahsyat dan menakutkan, seperti 5 gunung berapi besar yang meletus pada saat yang sama, mengguncang dunia dalam sekejap, seolah tak tertahankan. 5 master setengah kaisar melepaskan energi pada saat yang sama, pemandangannya terlalu menakutkan. Banyak makhluk di kota terlempar oleh guncangan di tempat, dan bahkan bangunan dan tembok kota dirobohkan lebih dari setengahnya. Batu bata dan batu beterbangan di mana-mana dalam sekejap, dan asap serta debu mengepul. Segera setelah 5 tetua muncul, mereka segera melancarkan serangan gila-gilaan pada ahli setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang. Beberapa dari 5 tetua memegang senjata, dan beberapa menawarkan senjata ajaib. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan, dan setiap gerakan dan gaya meledakkan energi yang mencengangkan. "Siapa kamu?" Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba dikepung oleh 5 master menakutkan yang tidak diketahui asalnya. Dia lemah, tapi lebih kuat. "Kapan?" Selama pertempuran, Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang memotong lengan penatua keempat dengan pedang, tetapi lengan tetua keempat yang terputus segera terbang kembali, menyambungkannya kembali, dan pulih dalam sekejap. "Mungkinkah kamu orang-orang dari klan Tianjin yang legendaris?" Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba teringat sebuah legenda, dan berseru kaget. Ledakan. Pada saat ini, tetua kedua meninju tinju emas, yang menghantam punggungnya dan membuatnya terbang. "Aku akan melawan kalian." Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang meraung marah. Tubuh dan pedang menjadi satu. Aku melihatnya mengaum. Saat berikutnya, tubuh ahli paviliun Kaisar Pedang setengah kaisar bergabung dengan pedang panjang di tangannya, berubah menjadi pedang panjang yang menyilaukan, dan menebas ke arah sesepuh kedua. Dentang, tubuh tinggi tetua kedua tiba-tiba berubah menjadi pisau emas panjang yang bersinar, dan dia bergegas maju. "Kapan?" Pedang panjang dan pisau panjang bertabrakan satu sama lain, memicu percikan api. Kemudian pedang panjang dan pisau panjang diguncang kembali pada saat yang sama, dan master setengah kaisar dan tetua kedua dari paviliun Kaisar Pedang muncul pada saat yang sama. Engah. Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang menjadi pucat, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Jelas, dengan pukulan barusan, dia dirugikan. "Semuanya, jangan suka berkelahi, mari bekerja sama untuk membunuhnya," teriak tetua agung. 5 tetua bergegas maju dengan panik. Melihat ini, Ye Yunfei benar-benar lega. Kekuatan bertarung dari 5 tetua klan Tianjin ini lebih kuat dari master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Terlebih lagi, dengan 5 musuh. Dan 1, Anda pasti bisa menang. Hu Miao, Dabing, Huang Lao, Jin Jiaolongchan, Senior Xuanlong, Senior Cai Feng, keluar dan bunuh orang. Ye Yunfei mengirim semua orang ini keluar dari menara hantu, dan berkata, "Membunuh." Hu Miao dan yang lainnya bergegas keluar dan mulai mengejar dan membunuh orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Ledakan, klon darah dengan darah mengalir di sekujur tubuh mereka juga muncul. Dengan lambaian tangan, pembuluh darah di sejumlah besar pasukan paviliun Kaisar Pedang meledak terus-menerus, dan darah menyembur keluar. Pasukan paviliun Kaisar Pedang itu merasa tidak berdaya dan roboh di titik. "Nak, beraninya kamu menyakiti anakku, aku ingin kamu mati." Seorang pria parubaya berpakaian sarjana tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Pria parubaya ini adalah Qian Qian, direktur kota Sword City. Saat ini, Ren Zhenyu sudah lemas di tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati, yang membuat Ren Qian sangat marah. Ledakan, Ren Qian memukul dada Ye Yunfei dengan telapak tangan, dan Ye Yunfei mengambil telapak tangan itu dengan paksa tanpa mengelak atau mengelak. Pada saat yang sama dengan Palming, Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu. Bagaimana mungkin, Ren Qian memukul dada Ye Yunfei dengan telapak tangannya, tetapi menemukan bahwa pihak lain baik-baik saja, dia tidak bisa menahan rasa tercengang dan tidak percaya. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya dibekukan oleh hukum waktu yang mengerikan, tidak dapat bergerak. Tidak bagus. Ren Qian tahu ada yang tidak beres di hatinya, berjuang mati-matian, berusaha menyingkirkan hukum waktu ini, tapi sudah terlambat. Ledakan, tinju Ye Yunfei berubah menjadi emas, menghancurkan kepala Ren Qian dengan satu pukulan. Bunuh master sempurna alam surga dengan satu pukulan. Panggilan, klon darah datang ke sisi Ye Yunfei, membuka mulutnya untuk menarik napas, dan menyerap semua esensi darah Ren Qian. Ledakan,
klon ras darah bergegas di depan alam pertengahan langit, memegang pisau panjang dari pisau darah di tangannya, dan memotong tubuh alam pertengahan langit menjadi dua dengan satu pukulan. Kekuatan avatar darah semakin kuat, dan kekuatan-kekuatan supernatural pengontrol darah yang ditampilkan juga menjadi semakin menakutkan. Darah dalam tubuh makhluk apapun yang didekati oleh avatar darah akan mendidih tak terkendali, dan seluruh tubuh akan menjadi lemah dan kehilangan daya tahan. Sesaat kemudian, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya untuk membunuh semua orang di paviliun Kaisar Pedang di kota pemegang pedang. Ada jeritan di kejauhan, dan Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang dipukul oleh 5 tetua, langsung menghancurkan separuh tubuhnya. Kekuatan tempur dari 5 tetua sudah lebih kuat daripada Master Setengah Kaisar paviliun Kaisar Pedang, dan dengan 5 lawan 1, mereka memiliki lebih banyak keuntungan, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Kamu tunggu, paviliun Kaisar Pedang kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Setengah Kaisar tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan. Setelah setengah tubuhnya hancur, dia berbalik dan melarikan diri. Haha, karena kami sudah bergerak, bagaimana mungkin kami memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Tetua Agung tertawa terbahak-bahak. Boom! Spanduk emas besar terus muncul, meniup angin langit, melepaskan energi penyegelan ruang yang sangat menakutkan, menyegel bagian dunia ini dalam sekejap, seolah-olah membentuk dunia kecil dengan sendirinya. Bunuh! Kelima tetua mengejar dan membunuh Tuan Setengah Kaisar. Master Setengah Kaisar ini awalnya ingin melarikan diri melalui ruang dan melarikan diri ke kedalaman ruang, tetapi sekarang ruang ini telah disegel dengan kuat, dia telah terluka, dan dia tidak dapat merusak kekuatan segel ruang ini untuk sementara waktu, jadi dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menggigit tantangan peluru. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan segera berada di belakang Master Setengah Kaisar ini. Nah, kamu mencari kematian. Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang memiliki kemampuan persepsi yang mengerikan, dan dia segera menyadari kedatangan Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Alasan mengapa dia jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu sepenuhnya karena Ye Yunfei. Ledakan, pakar Setengah Kaisar ini menebas Ye Yunfei dengan pedang. Teknik pembalikan waktu, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Boom! Pada saat ini, Ye Yunfei menggunakan seluruh waktu, energi, dan hukumnya tanpa syarat, rambut hitamnya langsung memutih. Bahkan ada kerutan di wajah yang terlihat jauh lebih tua sekaligus. Teknik pembalikan waktu yang digunakan dalam kondisi kelelahan ini memang sangat kuat. Tuan Setengah Kaisar itu menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak tiba-tiba, dan dia diperbaiki di sana. 5 senior, bunuh dia. Sebelum melakukan teknik pembalikan waktu, Ye Yunfei telah mengingatkan kelima tetua klan Tianjin melalui transmisi suara. 5 tetua klan Tianjin menerima transmisi suara dari Ye Yunfei, dan mendengar bahwa Ye Yunfei akan merapal mantra untuk menjebak Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang, dan membiarkan mereka mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Awalnya, mereka tidak percaya, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa Tuan Setengah Kaisar memang ditembaki. Sungguh teknik rahasia waktu yang menakutkan. Kelima tetua tercengang. Sambil takjub, mereka mulai menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan serangan mengerikan satu demi satu. Semuanya meledakkan tubuh Master Setengah Kaisar itu. Hanya dalam 1 detik, kelima tetua ini telah meluncurkan lusinan gerakan. Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang menjerit, dan saat berikutnya, tubuhnya meledak, berubah menjadi daging dan darah. Pada saat yang sama, di markas paviliun Jianhuang, di aula leluhur, ada deretan tablet jiwa, dan tiba-tiba salah satu tablet jiwa di dekat bagian tengah langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Itu adalah tablet jiwa Penatua Zeng. Mengapa tiba-tiba meledak? Mungkinkah Penatua Zeng telah jatuh? Petik 2. Seorang Master Paviliun Kaisar Pedang yang menjaga aula leluhur menjadi pucat karena ketakutan. Apa? Tablet jiwa Penatua Zeng meledak? Mustahil. Tidak lama kemudian, Master Paviliun dan beberapa tetua utama Paviliun Kaisar Pedang menerima berita itu dan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Bab 2002, Setengah Kaisar telah jatuh. Begitu berita ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh benua. Berdiri di puncak piramida di benua Feixian, penguasa Setengah Kaisar selalu menyendiri dan menjadi milik penguasa benua ini. Tanpa diduga, Setengah Kaisar telah jatuh sekarang. Sesuatu seperti ini luar biasa. Siapa yang membunuh Penatua Zeng?
Penatua Zeng pergi untuk melacak anak Ye Yunfei itu. Mungkinkah kejatuhan Penatua Zeng terkait dengan Ye Yunfei? Tebakan seorang tetua, kurasa itu tidak mungkin. Meskipun bocah Ye Yunfei itu jahat, Penatua Zeng adalah setengah kaisar. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yunfei, dia tidak bisa membunuh setengah kaisar. Aku sendirian, jadi aku melakukannya pembunuhan itu. Tetua lainnya berkata, penyihir tua menyimpulkan tempat tetua Zeng jatuh, itu di kota pedang. Kalian berdua cepatlah dan lihatlah, kata Master Pavilion. Bum bum bum. Saat berikutnya, kedua tetua naik ke udara dan bergegas menuju ke arah kota pedang-pedang. Dua setengah kaisar dikirim pada saat yang sama. Selain dua master setengah kaisar ini, sejumlah besar elit dari Pavilion Kaisar Pedang juga mengikuti di belakang, berguling ke arah kota pedang-pedang. Kota pedang, kamu tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Balas, dendam ini akan datang. Setelah tubuh Penatua Zeng diledakkan, sisa jiwa muncul di kejauhan, menggertakkan giginya, menatap Ye Yunfei dan Tian dengan mata ganas. 5 tetua dari klan Jin. Kematian itu abadi, kan? Bunuh aku. Penatua ketiga berteriak keras, mengulurkan tangannya dan meraihnya. Energi ruang dan energi waktu yang menakutkan lahir pada saat yang sama, berubah menjadi tangan besar dan muncul di kepala sisa jiwa Penatua Zeng, tiba-tiba menyambarnya. Dengan tiupan, sisa jiwa Penatua Zeng ditangkap dan meledak, berubah menjadi bubuk. Kamu tunggu. Raungan marah Penatua Zeng terdengar dari arah lain, dan kemudian, dari arah itu, sisa jiwa Penatua Zeng melarikan diri ke kedalaman ruang dan menghilang seketika. Tidak mungkin, Master setengah kaisar memiliki jiwa dan kualitas tubuh yang sangat tinggi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, sulit untuk menjamin bahwa semua sisa jiwanya dapat dimusnahkan. Setengah kaisar sangat sulit dibunuh. Faktanya, ini berlaku untuk setiap makhluk di dunia, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk dibunuh. Itu sebabnya banyak sisa jiwa yang tertinggal setelah kejatuhan makhluk hidup yang tersembunyi di mana-mana di dunia ini. Ini disebut sekarat. Itu memang jatuh, tapi belum sepenuhnya musnah. Klon darah itu bergegas dan mulai melahap esensi darah yang ditinggalkan oleh Penatua Zeng. Booming. Setelah melahap esensi darah Penatua Zeng, suara gemuruh datang dari tubuh klon darah, dan sejumlah besar plasma mengalir di permukaan tubuh. Tuan Muda Ye, apakah avatarmu ini akan ditingkatkan? 5 tetua diam-diam terkejut, dan tetua keempat mau tidak mau bertanya. Ya, avatarku memang mengalami peningkatan dan terobosan. Ye Yunfei mengangguk. Selama periode waktu ini, klon darah ini telah melahap esensi darah dari terlalu banyak master alam surga, dan sekarang ia telah menelan esensi darah dari master setengah kaisar. Kekuatannya telah meningkat pesat dan tampaknya itu bahkan lebih siap untuk terobosan besar sekarang. Ye Yunfei mengirim klon darah kembali ke menara hantu, memungkinkannya untuk meningkatkan dan menerobos. Tuan, pertempuran ini sangat menyenangkan. Hu Miao, Ice Demon dan yang lainnya kembali ke sisi Ye Yunfei satu persatu, dan semua orang di Pavilion Kaisar Pedang telah dibunuh oleh mereka. Bos, lain kali ada musuh, jangan hanya bunuh musuh itu sendiri, mari kita keluar dan melatih tangan dan kaki kita. Tanpa pertempuran yang sebenarnya, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan tempur kita, kata Iblis Es kepada Ye Yunfei. Oke. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran yang lebih nyata. Jawab Ye Yunfei. Oke, ayo pergi. Seorang master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang telah jatuh. Diperkirakan bahwa para pemimpin tingkat tinggi dari Pavilion Kaisar Pedang akan menjadi gila secara kolektif. Segera, banyak master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang akan datang ke sini. Kami tidak memiliki perkelahian besar dengan master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang. Setelah membunuh markas Pavilion Kaisar Pedang dan menyelamatkan orang-orang dari klan Mao, kami akan memiliki keputusan yang menentukan, bertarung dengan mereka. Kata Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, kami di sini untuk membantu Anda, dan semua tindakan tunduk pada pengaturan Anda. Kata Tetua Agung. Itu bagus. Ye Yunfei memindahkan 5 tetua, Hu Miao dan yang lainnya ke menara ilusi, langsung ke kedalaman ruang, dan langsung menghilang. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan transformasi rahasia dan teknik rahasia bayangan untuk menutupi auranya dengan rapat. Hun Lao juga mengaktifkan pagoda Tiandao,
melepaskan auranya, dan membantu Ye Yunfei menyembunyikan auranya. Paviliun Kaisar Pedang tidak hanya memiliki Master Setengah Kaisar, tetapi juga Master Deduksi yang brilian, yang pasti akan mengikuti Ye Yunfei dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, cahaya pedang yang tebal, seperti pilar yang bersinar, melesat dari kejauhan, dan ruang yang dilaluinya terpotong seperti tahu halus. Saat berikutnya, seorang lelaki tua datang ke puncak Sword City. Tuan Setengah Kaisar, ada dua Master Setengah Kaisar yang datang ke kota pedang-pedang sebelumnya, tetapi satu pergi dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga kota pedang. Tetua Zeng tetap tinggal untuk menjaga kota pedang. Nyatanya, ketika Tetua Zeng berperang melawan 5 tetua klan Tianjin, dia telah mengirim panggilan ke Setengah Kaisar lainnya untuk datang dan membantunya. Namun, Tetua Zeng tidak bertahan lama sebelum dia dipenggal oleh Ye Yunfei dan kelima tetua. Baru pada saat ini Master Setengah Kaisar yang menerima pesan dari Tetua Zeng akhirnya tiba. Apa? Penatua Zeng telah jatuh. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan Lao Zeng, bahkan jika dia bertemu dengan anak Ye Yunfei itu, dia pasti tidak akan jatuh. Begitu, Master Setengah Kaisar datang ke kota Zanjian, dia menemukan Zeng the Tetua sudah jatuh, dia kaget dan marah, dan tidak bisa mempercayainya. Dia menangkap banyak energi tubuh jiwa dan nafas yang ditinggalkan oleh Penatua Zeng. Penatua Zeng telah jatuh. Semua orang dan kuda di kota pedang-pedang juga telah terbunuh. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tuan Setengah Kaisar meraung dengan marah, suaranya seperti petir, mengguncang dunia. Ledakan. Di kejauhan, ada dua lampu pedang yang mencengangkan datang dengan mengancam, membelah ruang secara langsung, berguling, dan langsung naik ke langit di atas kota yang memegang pedang, menampakkan sosok dua lelaki tua. Dua Master Setengah Kaisar, dentang-dentang. Di kejauhan di belakang, sekelompok elit lain dari Paviliun Kaisar Pedang berguling masuk, dan cahaya pedang yang mekar mengejutkan langit dan bumi, dan momentumnya menakutkan. Penatua Chang, apa yang terjadi di sini? Mengapa Penatua Zeng jatuh? Siapa yang melakukannya? Dua Paviliun Kaisar Pedang Setengah Kaisar yang baru saja tiba bertanya kepada Tuan Setengah Kaisar yang datang lebih dulu. Saya juga tidak tahu. Saya menerima pesan dari Penatua Zeng sebelumnya, jadi saya segera bergegas ke sini dan menemukan bahwa Penatua Zeng telah jatuh. Jawab Penatua Chang, biarkan aku menyimpulkan siapa yang melakukannya. Seorang Master Setengah Kaisar duduk bersila di atas kota pedang, dengan tangan tertutup, dan mulai menyimpulkan. Namun, 5 tetua suku Tianjin diam-diam telah mengatur satu set bendera formasi yang sangat pintar sebelum mereka memulai tindakan mereka, benar-benar menyegel bagian langit dan bumi ini, dan dengan ketat menutupi rahasia surga. Jadi Master Setengah Kaisar ini tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya. Waktu dan ruang di sini telah dirusak, aku tidak bisa menyimpulkannya. Setelah beberapa saat, Master Setengah Kaisar berdiri dengan wajah muram. Tidak bagus. Kita bertiga telah meninggalkan markas, apakah kita akan jatuh ke dalam rencana musuh untuk mengalihkan harimau dari gunung? Tiba-tiba, Tetua Chang berkata dengan heran. Ekspresi dari dua Master Setengah Kaisar lainnya juga sangat berubah setelah mendengar ini. Selain Penatua Zeng yang baru saja jatuh, 4 Master Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang telah meninggalkan markas, yang hampir setengah dari kekuatan tempur puncak Paviliun Kaisar Pedang. Jika musuh yang kuat menyerang markas saat ini, banyak hal akan buruk. Paviliun Kaisar Pedang kita telah diwariskan untuk waktu yang lama, dan markas memiliki warisan yang mendalam. Bahkan jika musuh berani menyerang markas, tidak perlu takut. Namun, mari kita kembali ke markas dulu. Petik 2. Seorang ahli setengah kaisar berkata. Kemudian, 3 Master Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang bergegas kembali ke markas dengan pasukan mereka. Pada saat yang sama, ini adalah markas Paviliun Kaisar Pedang. Ini memang kekuatan peringkat atas di benua Feixian. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei telah tiba di markas Paviliun Kaisar Pedang, melihat dari kejauhan, dan berkata untuk dirinya sendiri. Saya melihat bahwa markas Kementerian Kaisar Pedang dibangun di antara beberapa pegunungan besar, dan pegunungan besar itu seperti beberapa naga raksasa, bergelombang dan megah. Melihat dari kejauhan, orang bisa melihat lampu pedang tak berujung melonjak di markas Paviliun Kaisar Pedang, dan suasananya luar biasa, jelas bahwa banyak formasi pedang cemerlang telah diatur. Nak, apakah kamu akan menyelinap masuk dulu, atau langsung masuk?
Hun Lao bertanya. Bab 2003, ada beberapa master setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang, dan aku harus menyelamatkan orang, jadi aku akan menyelinap masuk dan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, tampaknya markas paviliun Kaisar Pedang memiliki banyak formasi pedang yang brilian. Apakah kamu berencana untuk memecahkannya satu persatu dan menyelinap masuk? Tanya lelaki tua itu. Tidak perlu. Aku hanya akan mengambil beberapa budak. Ye Yunfei tertawa. Ya, aku hampir lupa bahwa kamu memiliki teknik jiwa rahasia yang dapat mengendalikan orang lain. Kata, tiba-tiba, segera Ye Yunfei menemukan bahwa ada lebih dari selusin tim berpatroli di sekitar markas paviliun Jianhuang, dan Ye Yunfei mengikuti salah satu tim patroli. Ketika tim pasukan patroli ini melewati lembah terpencil, sebuah pisau panjang hitam tiba-tiba muncul, menyemburkan kabut hitam tebal yang mengepul, dan sejumlah besar rune hitam, seperti sekelompok ikan laut dalam hitam berenang ke arah itu pasukan patroli dari paviliun Kaisar Pedang tenggelam. Dalam sekejap, seluruh lembah disegel. Pisau hitam panjang itu adalah pisau Nether Yin. Ye Yunfei mengaktifkan pisau Nether Yin, dan melemparkan teknik pengurungan 9 langit dan 10 bumi. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan semua pasukan yang berpatroli ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan pisau Nether Yin terbang kembali ke telapak tangannya, menyerap semua kabut hitam dan rune hitam di lembah, dan memulihkan situasi sebelumnya. Kemudian Ye Yunfei memasuki menara hantu dan menghilang. Di menara hantu, Ye Yunfei menembak langsung, menyegel semua pasukan patroli paviliun Kaisar Pedang, dan kemudian menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka. Di antara tim pasukan patroli ini, yang paling kuat adalah tahap tengah dari tahap pembuatan batas. Bagi Ye Yunfei, dia hanyalah seekor semut. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menaklukkan semua pasukan yang berpatroli dan menjadi budak. Kemudian Ye Yunfei memindahkan tim patroli keluar dari menara hantu dan kembali ke lembah tadi. Dari Ye Yunfei mulai menyegel tim patroli, memindahkan mereka ke menara hantu, lalu menundukkan mereka menjadi budak, dan akhirnya memindahkan mereka keluar. Meskipun seluruh prosesnya rumit, kecepatannya sangat cepat, hanya butuh beberapa saat. Lembah ini berjarak sekitar 10 mil dari markas paviliun Kaisar Pedang, dan tidak mungkin bagi para penguasa paviliun Kaisar Pedang untuk mengawasi tim pasukan patroli ini, jadi operasi Ye Yunfei sangat sukses. Selanjutnya, Ye Yunfei menempatkan menara hantu di atas salah satu budak. Sekitar setengah hari kemudian, tim pasukan patroli ini mulai berganti shift dan kembali ke markas. Akhirnya menyelinap masuk, Ye Yunfei berpikir sendiri, saya harus mengakui bahwa paviliun Jianhuang, sebagai salah satu kekuatan peringkat teratas di benua Feixian, memiliki latar belakang yang kuat. Pegunungan di markas bertumpuk dan suasananya megah. Sejumlah besar bangunan megah terletak di antara pegunungan, dan auranya begitu kuat berubah menjadi kabut. Ia mengapung di antara puncak seperti pita warna-warni, memberi orang rasa negeri dongeng. Langit di atas markas penuh dengan lampu pedang, dan tampaknya ada energi pedang yang samar-samar, cahaya pedang, gerakan pedang, dan niat pedang, menyilaukan dan agung, yang membuat orang harus diyakinkan. Ada juga sejumlah besar murid yang berjalan mondar-mandir dengan pedang panjang, masing-masing penuh dengan cahaya pedang yang tajam, dan nafas mereka tajam. Di mana tuanmu? Di menara hantu? Ye Yunfei mendatangi seorang lelaki tua dan bertanya. Orang tua ini adalah kepala cabang paviliun Kaisar Pedang di domain Tianxiong. Tuanku, bertanggung jawab atas perpustakaan di markas paviliun Kaisar Pedang, dan dia biasanya ada di perpustakaan. Jawab kepala cabang. Jadi Ye Yunfei memerintahkan salah satu budak yang baru saja ditangkap untuk menuju perpustakaan. Perpustakaan adalah fokus dari paviliun Kaisar Pedang, dibagi menjadi 5 lantai, dari bawah ke atas, dan levelnya meningkat selangkah demi selangkah. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan master dari master cabang. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di lantai 5 perpustakaan, yang merupakan lantai paling atas. Dalam keadaan normal, hanya eselon atas paviliun Kaisar Pedang yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai 5 perpustakaan. Master cabang memberitahu Ye Yunfei. Lalu bagaimana caraku naik? Ye Yunfei bertanya. Aku punya token. Dengan token ini, kamu bisa langsung ke lantai 5, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi setelah kamu bertemu tuanku, dia pasti akan menyerangmu jika dia tidak mengenalmu. Master Paviliun berkata,
mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Apa kekuatan tuanmu? Ye Yunfei bertanya lagi. Kekuatan sempurna dari alam surga, kata Master Cabang. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Jadi Ye Yunfei menyerahkan token itu kepada budak itu, dan memintanya untuk berjalan ke perpustakaan dengan token itu dan berjalan ke lantai 5. Setiap lantai perpustakaan dijaga oleh para murid, tetapi setelah melihat token itu, mereka tidak menghentikan Ye Yunfei, seorang budak. Karena memegang token ini berarti Anda telah memperoleh persetujuan khusus dari puncak paviliun Kaisar Pedang, dan Anda dapat langsung menuju ke lantai 5. Akhirnya, budak Ye Yunfei mengambil token itu dan pergi ke lantai 5 perpustakaan. Lantai 5 kosong, karena dalam keadaan normal, hanya pemimpin tertinggi dari paviliun Kaisar Pedang yang memenuhi syarat untuk datang ke lantai 5, dan sekarang para pemimpin tertinggi dari paviliun Kaisar Pedang sedang membuat persiapan penuh, menunggu kedatangan Ye Yunfei. Jadi bagaimana mereka bisa datang ke perpustakaan gratis? Bahkan di saat-saat normal, para pejabat tinggi itu jarang datang ke perpustakaan, kecuali untuk mencari beberapa bahan. Ruangan itu adalah ruang rahasia tempat tuanku biasanya mundur dan memulihkan diri, kata ketua cabang kepada Ye Yunfei. Master cabang secara alami tahu bahwa Ye Yunfei berencana untuk berurusan dengan tuannya. Hanya saja dia telah disegel oleh Ye Yunfei dan telah menjadi tahanan, dan dia telah disiksa sampai ketakutan oleh Ye Yunfei dengan pil beracun. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya, dia juga sedikit merindukan Ye Yunfei untuk menemukan tuannya, dan kemudian dibunuh oleh tuannya dengan paksa, menyelamatkannya, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Karena tuannya adalah tuan yang sempurna di alam surga, dia berpikir bahwa meskipun Ye Yunfei kuat, dia tidak akan menjadi lawan tuannya. Dia biasanya tinggal di menara hantu. Ye Yunfei telah menyegel kemampuan persepsinya, membuatnya tidak dapat melihat dunia luar, jadi dia tidak tahu kekuatan Ye Yunfei yang sebenarnya. Bagus sekali, budak Ye Yunfei mendapat perintah, berjalan menuju ruangan itu, dan segera sampai di depan ruangan, dan kemudian Ye Yunfei keluar dari menara hantu, memegang token. Bajingan kecil terkutuk ini benar-benar pergi mencari guru. Dia mencari kematian. Kuharap guru bisa mengalahkannya sampai mati dengan satu telapak tangan, dan kemudian menyelamatkanku. Master Pavilion sedikit bersemangat. Saat ini, Ye Yunfei telah memulihkan kemampuannya untuk melihat dunia luar. Siapa? Terdengar suara dari dalam kamar. Penatua Zhou, saya punya berita dari domain Tianxiong, dan saya ingin melaporkannya kepada Anda. Ye Yunfei meminta budak itu untuk berbicara. Pada saat ini, Ye Yunfei juga berubah menjadi murid biasa dari paviliun Kaisar Pedang, dan dengan sengaja menciptakan energi pedang, melekat di tubuhnya. Berita dari wilayah Tianxiong, apakah ini terkait dengan cabang paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong? Tanya suara di dalam ruangan. Sejak kecelakaan di paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong, sesepuh ini telah mengirim orang ke wilayah Tianxiong untuk menyelidiki keberadaan murid-muridnya, karena Master Cabang Paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong adalah muridnya yang paling berharga. Setelah cabang Paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong musnah, murid-muridnya mati dan hidup. Ya, budak Ye Yunfei menjawab, baiklah kalau begitu, masuk, terdengar suara dari dalam ruangan. Bab 2004, dengan suara di dalam ruangan, pintu terbuka secara otomatis. Ye Yunfei dan budak itu masuk. Orang ini sepertinya sedikit waspada. Pada saat ini, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Kemampuan perseptif dari Master sempurna di alam surga tidak lemah, dan dia dapat dengan mudah menangkap semua jenis situasi halus. Dia mungkin menjadi curiga, tapi itu tidak masalah, jawab Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei dan budak itu sudah masuk ke kamar. Ada kasur yang tersebar di tanah di tengah ruangan, dan seorang lelaki tua berjanggut putih dan rambut sedang duduk bersila di atas kasur, menatap Ye Yunfei dan keduanya dengan mata tajam. Orang tua ini adalah master dari Master Cabang, seorang elder biasa di paviliun Kaisar Pedang, yang bertanggung jawab atas perpustakaan. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan sempurna di alam surga, karena usia dan senioritasnya, Master setengah Kaisar di paviliun Kaisar Pedang itu lebih sopan kepadanya. Siapa kamu? Mengapa aku tidak pernah melihatmu? Tiba-tiba, lelaki tua itu menatap Ye Yunfei dan bertanya dengan tajam. Gemuruh, paksaan energi yang kuat dihancurkan ke arah Ye Yunfei. Aku datang dari wilayah Tianxiong, dan aku sudah lama mengenal muridmu.
Ye Yunfei tertawa. Apakah kamu seorang kenalan lama dengan muridku? Pria tua itu terkejut. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mengeluarkan teknik pembalikan waktu, energi waktu dan hukum waktu yang kuat langsung menyegel semua yang ada di ruangan ini. Nah, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Suara mendesing. Tiba-tiba ada 5 sosok emas yang berkedip-kedip, dan kemudian 5 tetua suku Tianjin muncul di samping lelaki tua itu, dan mereka mulai bertarung secara langsung. 5 tetua suku Tianjin melepaskan paksaan energi bersama-sama, dan menekan lelaki tua itu. Lelaki tua itu telah diperbaiki di sana dengan teknik pembalikan waktu, dan sekarang dia ditekan oleh energi dari 5 tuan setengah kaisar, dan dia tidak bisa tidak bergerak sama sekali, benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan. Penatua Agung menembak langsung dan menyegel orang tua itu. Saat berikutnya, Ye Yunfei memindahkan lelaki tua itu ke menara hantu. Kemudian Ye Yunfei dan kelima tetua kembali ke menara hantu. Seluruh prosesnya sangat cepat, hanya 1 detik. Alasan mengapa Ye Yunfei meminta 5 tetua klan Tianjin untuk keluar membantu adalah untuk berhasil menekan dan menyegel lelaki tua ini dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, ini adalah markas paviliun Kaisar Pedang. Jika ada sedikit keributan, itu akan dengan mudah menarik perhatian. Di dalam menara hantu, sekarang kalian berdua, tuan dan murid, bisa bersatu kembali. Ye Yunfei membawa lelaki tua itu ke depan kepala cabang, melemparkan lelaki tua itu ke tanah, dan berkata sambil tersenyum. Tuan, kepala cabang penuh dengan harapan, dan ingin menunggu tuannya berurusan dengan Ye Yunfei, dan kemudian dia akan diselamatkan. Tanpa diduga, bahkan tuannya ditangkap oleh Ye Yunfei, harapannya langsung padam, dan dia merasa pesimis dan putus asa. Mengapa kamu di sini? Jadi kamu juga tertangkap? Ah, aku mengerti, nak, kamu adalah Ye Yunfei. Cabang paviliun Kaisar Pedang kami di domain Tianxiong dihancurkan olehmu. Dalam 2 hari terakhir, Anda muncul di dekat markas kami di paviliun Kaisar Pedang dan menghancurkan 3 atau 4 kota. Penatua Zeng pasti telah dibunuh oleh Anda juga. Ye Yunfei, saya tidak berharap Anda menyelinap ke markas kami. Petik 2. Setelah lelaki tua itu melihat kepala cabang, dia tiba-tiba mengerti bahwa bocah aneh di depannya pasti Ye Yunfei. Dia kaget dan marah, dan berteriak, "Ya, saya Ye Yunfei." Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Apa, Ye Yunfei? Kamu memusnahkan 3 atau 4 kota di dekat markas paviliun Jianhuang kami, dan juga membunuh tetua Zeng. Petik 2. Master cabang tercengang ketika dia mendengar apa yang guru katakan. Tuan, Penatua Zeng adalah penguasa setengah kaisar. Bagaimana Ye Yunfei bisa membunuh tetua Zeng? Petik 2. Tanya kepala cabang. Elder Zeng memang telah jatuh, dan dia pasti dibunuh oleh Ye Yunfei. Petik 2. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Penatua Zeng, sebagai penguasa setengah kaisar, tidak dapat mati di tangan seorang anak junior, dan mungkin telah dibunuh oleh musuh kuat lainnya di paviliun Kaisar Pedang. Tapi, dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Yunfei diikuti oleh 5 master setengah kaisar. Jadi sekarang dia mengerti bahwa tetua Zeng pasti telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Tepatnya, seharusnya 5 master setengah kaisar di samping Ye Yunfei dialah yang membunuhnya. Ye Yunfei, paviliun Kaisar Pedang kita seharusnya tidak memprovokasimu. Petik 2. Orang tua itu memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun Ye Yunfei hanya seorang junior, tetapi dia ditemani oleh 5 master setengah kaisar. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Meskipun Kaisar Pedang Paviliun itu adalah kekuatan peringkat teratas di benua Feixian, tetapi telah memprovokasi 5 setengah kaisar, dan bahkan jika pada akhirnya menang, itu harus menderita kerugian besar. Jika dia tahu bahwa Ye Yunfei mengikuti 5 master setengah kaisar, Paviliun Kaisar Pedang pasti tidak akan menjadi musuh Ye Yunfei. Setidaknya dia tidak akan menjadi musuh Ye Yunfei secara terbuka. Paviliun Kaisar Pedang Anda memprovokasi saya, jadi bersiaplah untuk membayar harga darah. Ye Yunfei tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, dan berkata sambil mencibir. Oke, sekarang, beritahu aku lokasi yang tepat dari kuburan pedang. Sebaiknya kamu bekerja sama dengan patuh, jika tidak, kamu akan mengalami rasa sakit yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Yunfei menatap lelaki tua itu dan berkata dengan ringan. Lokasi kuburan pedang. Ye Yunfei,
mengapa kamu bertanya tentang lokasi kuburan pedang? Ini adalah rahasia paviliun Kaisar Pedang kami, aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Pria tua itu terkejut sesaat, lalu menjawab, "Yah, kamu harus mencoba rasa sakitnya dulu." Ye Yunfei tersenyum dan mengeluarkan pil racun hitam. "Tuan, beritahu dia, pil beracun ini akan membawa rasa sakit yang luar biasa pada tubuh dan jiwa." Kepala cabang tidak tahan melihat tuannya disiksa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Diam, ini rahasia paviliun Kaisar Pedang kita, bagaimana kita bisa memberitahu orang luar?" Tegur lelaki tua itu. Master paviliun menghela nafas pelan, mengetahui bahwa persuasi tidak ada gunanya. Segera, jeritan lelaki tua itu terdengar, tubuh dan jiwanya mengalami siksaan yang luar biasa pada saat yang sama, menyebabkan dia sangat kesakitan, dan dia berguling dan berjuang di tanah. Master cabang memandang Master dengan kesakitan dan sangat cemas. "Ye Yunfei, biarkan aku yang menanggungnya, bukan Master." Master cabang tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Ye Yunfei, "Demi baktimu, selama tuanmu bersedia untuk memberitahu lokasi yang tepat dari kuburan pedang, aku akhirnya akan membiarkan kalian berdua pergi. Jika kamu ingin hidup, biarkan dia bicara." Petik 2. Ye Yunfei kata ringan, "Nak, apa rencanamu selanjutnya?" Pria tua itu bertanya tiba-tiba. "Pergi dan cari tahu di mana orang-orang dari keluarga mau itu ditahan, lalu selamatkan mereka dan buat keributan besar. Akan lebih baik jika paviliun Kaisar Pedang bisa dihancurkan. Bahkan jika tidak bisa dihancurkan, pedang paviliun Kaisar harus setengah hancur." Cacat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, "Jian Huangge akan segera menyesali mengapa hal itu memprovokasimu." Pria tua itu tertawa. Bab 2005. Di dalam Menara Pantom, 1 hari kemudian. "Bagaimana? Apakah kamu bersedia mengatakannya?" Ye Yunfei mendatangi master dari master cabang dan bertanya dengan dingin. Pria tua itu terlihat sangat malu, pakaiannya banyak robek, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Mengenai pertanyaan Ye Yunfei, lelaki tua itu tetap diam. "Dalam hal ini, kamu harus mencoba pil racunku lagi." Ye Yunfei berkata dengan ringan, dan mengeluarkan pil racun hitam. "Tuan, beritahu dia, kami berdua telah jatuh ke tangannya, dan akan sangat sulit untuk melarikan diri. Tidak perlu menderita." Petik 2. Wajah kepala cabang berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia dengan cepat membujuknya. "Oke, anak muda, izinkan saya memberitahu Anda lokasi yang tepat dari kuburan pedang." Saat Ye Yunfei hendak memasukkan pil racun ke dalam mulut lelaki tua itu, lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata. Setelah mengatakan ini, dia tampak putus asa dan sangat tertekan. Dikatakan bahwa mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, belum lagi makam pedang adalah tempat rahasia yang tidak dimiliki, dan itu bukan milik pribadi paviliun Kaisar Pedangmu. Terlepas dari paviliun Kaisar Pedangmu, cepat atau lambat orang lain akan masuk. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Makhluk biasa tidak berani memasuki makam pedang, bahkan paviliun Kaisar Pedang kita, mereka tidak berani masuk dengan santai. Kalau tidak, paviliun Kaisar Pedang kita akan mengirim orang untuk menjelajahinya sejak lama. Anak muda, ini adalah lokasi spesifiknya dari makam pedang. Meskipun kekuatanmu bagus, jika kamu ingin memasuki makam pedang, kamu hanya mencari kematian. Petik 2. Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan pesan kekuatan jiwa dikirim, mengambang di depan kamu Yunfei. Meskipun seluruh tubuhnya disegel, hampir tidak mungkin untuk membuat pesan kekuatan jiwa. Apakah aku masuk untuk mencari kematian atau tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ye Yunfei berkata dengan ringan, melambaikan tangannya, menangkap bola informasi kekuatan jiwa, membolak-baliknya sebentar, dan kemudian meletakkannya jauh. Kemudian Ye Yunfei keluar dari Menara Pantom, dan meninggalkan perpustakaan bersama budak itu. Tuan, saya sudah menemukan di mana orang-orang mau itu di penjara. Ye Yunfei menerima pesan saat dia berjalan keluar dari perpustakaan. Sebelumnya, Ye Yunfei menaklukkan sekelompok petugas patroli dari paviliun Kaisar Pedang dan menjadi budak setelah menyelinap ke markas paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei dan salah satu budak pergi ke perpustakaan di mana. Meskipun kekuatan dan status murid paviliun Kaisar Pedang yang bertugas berpatroli tidak tinggi, mereka semua adalah murid senior. Mereka sangat akrab dengan markas paviliun Kaisar Pedang dan memiliki kontak tertentu,
jadi mereka berhasil menanyakan tentang Mao itu posisi orang yang ditahan. Itu di penjara Langit Barat. Sangat bagus, mari kita lihat apakah kita bisa menyelinap masuk, menyelamatkan orang dulu, lalu melakukannya, itu jauh lebih aman. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Ada total 4 penjara langit di markas pavilion Jianhuang, yaitu penjara 4 langit timur, selatan, barat, dan utara. Tuan, pertahanan penjara surga barat sangat ketat sekarang. Seorang budak berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei telah memerintahkan para budak itu untuk bubar di berbagai tempat di markas pavilion Kaisar Pedang, untuk memantau tindakan para pemimpin puncak pavilion Kaisar Pedang. Oke, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk, memasuki menara hantu, dan meminta salah satu budak untuk memimpin menara hantu ke lokasi penjara Langit Barat. Pada saat yang sama, markas pavilion Kaisar Pedang, di dalam aula pertemuan. Tuan Pavilion, ada situasi. Saya baru saja menyimpulkan bahwa musuh asing telah memasuki markas, dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah panjang bergegas ke ruang pertemuan dan berkata, orang tua ini adalah Archmage of Sword Emperor Pavilion. Seorang master deduksi yang terkenal. Pemilik pavilion Kaisar Pedang dan lebih dari selusin pejabat tinggi utama sedang mendiskusikan masalah di aula konferensi. Setelah mendengar kata-kata penyihir hebat, mereka semua berdiri, masing-masing terkejut dan marah. Tuan Agung, apakah yang Anda katakan itu benar? Tanya guru pavilion. Itu mungkin benar. Saya sangat akrab dengan ruang dan waktu di sini di markas, dan seharusnya tidak salah menyimpulkannya dalam jarak sedekat itu. Petik 2. Penyihir itu mengangguk. Tuan Besar, sudahkah Anda menyimpulkan siapa musuh asing yang menyelinap ke markas? Tanya seorang penatua. Itu mungkin Ye Yunfei. Terlebih lagi, saya pikir kejatuhan tetua Zeng juga sangat mungkin terkait dengan Ye Yunfei. Petik 2. Penyihir itu berkata perlahan dengan wajah serius. Pavilion Master, kami terlalu meremehkan Ye Yunfei sebelumnya. Kekuatan dan sarana anak ini jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan, mungkin jauh lebih kuat. Tambah Archmage, kamu Yunfei. Ekspresi wajah Master Pavilion dan beberapa tetua sangat jelek. Jika kematian tetua Zeng benar-benar terkait dengan Ye Yunfei, maka kekuatan dan metode Ye Yunfei benar-benar menakutkan. Kita harus siap secara mental, kata seorang tetua dengan cemberut. Pavilion Master, kupikir jika Ye Yunfei benar-benar menyelinap ke markas kita, maka targetnya pasti orang-orang Mao itu. Tetua lainnya berpikir sejenak dan berkata, orang-orang dari klan Mao itu di penjara Langit Barat. Master Pavilion, kita harus segera pergi ke penjara Langit Barat. Jika Ye Yunfei memiliki kekuatan untuk membunuh setengah kaisar, penjara Langit Barat tidak bisa menjaganya. Petik 2. Kata sang Archmage, ayo pergi ke penjara Barat segera. Mendengar apa yang dikatakan penyihir agung, ekspresi Master Pavilion dan beberapa tetua berubah. Master Pavilion itu berkedip dan bergegas keluar dari ruang pertemuan. Para pemimpin tingkat tinggi pavilion Jianhuang lainnya juga meregangkan tubuh mereka dan mengikuti. Pada saat yang sama, di markas pavilion Kaisar Pedang, banyak orang dari pavilion Kaisar Pedang menerima perintah dan bergegas menuju penjara Langit Barat dari segala arah. Saat ini adalah rumah kecil yang terlihat sangat terpencil dan sederhana. Ada pintu masuk ke istana bawah tanah di dalam rumah, dan penjara Langit Barat berada di bawah tanah. Di dalam rumah kecil itu duduk bersila 7 penguasa alam surga, dan ratusan anggota pavilion Kaisar Pedang dengan kekuatan lainnya. Ye Yunfei merasakannya untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin formasi berskala besar di sekitar rumah kecil itu, yang semuanya adalah formasi pedang, dan energi pedang yang tak terlihat mekar, benar-benar menutup ruang ini. Selama orang luar mendekati rumah kecil ini, mereka akan segera merasakan aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong dari segala arah, seolah-olah mereka akan dipotong oleh 5 kuda. Harus dikatakan bahwa pertahanan di sini sangat ketat. Tuan, ada situasi. Ada banyak orang yang bergegas menuju penjara barat. Berdiri di depan rumah kecil itu, Ye Yunfei sedang mempelajari dan menganalisis formasi pedang ketika tiba-tiba seorang budak di sebelahnya berbisik. Nak, sepertinya keberadaanmu telah terungkap. Kata Hun Lao kepada Ye Yunfei. Tidak mengherankan, ada begitu banyak master setengah kaisar di pavilion Kaisar Pedang, dan kudengar ada juga master deduksi. Jika musuh asing masuk ke markas, mereka akan segera mengetahuinya. Aku sudah lama siap. Secara mental, jawab Ye Yunfei.
Aku akan masuk dan menyelamatkan orang itu terlebih dahulu, kata Ye Yunfei. Gemuruh. Pada saat ini, lebih dari selusin formasi pedang di sekitar ruangan kecil di depan Ye Yunfei meletus pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi yang kuat. Semuanya, saya baru saja menerima transmisi suara dari Master Pavilion. Ada musuh asing yang masuk. Kemungkinan besar mereka akan datang ke penjara surgawi barat. Kami siap untuk bertemu musuh di dalam ruangan kecil. Sebuah penguasa alam surga tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara yang dalam. Segera, di rumah kecil itu, para penguasa lain dari alam surga dan semua pasukan pavilion Kaisar Pedang berdiri. Satu persatu, menarik senjata atau menawarkan senjata sihir. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh, dan suasananya sangat tegang. Bersambung.